warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra Lubis dengan NPM 23511084. Saya merupakan mahasiswa dari program studi manajemen kelas B sore di Universitas Dharma Wangsa. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ringkasan materi dari mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Umar Hamdan Nasution, SEMM. Baik, ringkasan yang saya sampaikan kali ini yang berjudul topik, latar belakang, masalah, dan judul, yang merupakan materi pada bab 3. Materi ini membahas beberapa poin penting sebagai berikut. Sebelum menyusun proposal, penelitian, dan dapat melaksanakan suatu penelitian, maka hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang penelitian atau calon peneliti sebelum menyusun proposal dan melaksanakan penelitiannya adalah memiliki topik atau masalah pokok penelitian. Topik dan masalah pokok penelitian sering diartikan pada pengertian yang sama, yaitu menunjukkan atau menggambarkan bidang kajian atau bidang topik yang akan diteliti. Namun, demikian dalam buku ini, kita akan membedakan antara topik dengan masalah penelitian. Setelah topik penelitian ditetapkan, pada umumnya penelitian sudah mulai menetapkan judul dari penelitian yang akan dilakukannya. Baik, topik penelitian. Topik penelitian yang dimaksud adalah bidang kajian yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian. Topik merupakan suatu atau isu yang menjadi bahan pembincangan atau kajian utama dalam penelitian. Dengan telah ditetapkan topik atau bidang kajian penelitian, maka topik penelitian dapat dikajikan payung sekaligus sebagai pengendali keseluruhan dari proses penelitian. Dari topik atau bidang kajian dapat diturunkan atau dibuat judul penelitian. Keempat kriteria tersebut meliputi sebagai berikut. 1. Nilai. Kedua, keaslian yang bersifat asli, tidak menjiplak karya yang pernah ada atau yang pernah dibuat. Meskipun demikian, penulis wajib memasuki fakta dan data. Ketiga, kepraktisan, yaitu adapun syarat lainnya, topik harus praktis, yang berarti mudah untuk memudahkan sumber-sumber atau calon penelitian juga perlu menganalisis apakah topik yang diangkat sesuai dan pas digunakan dalam sebuah penelitian, makalah, buku, skripsi, atau tesis. Fungsinya adalah untuk mengukur kedalaman pembahasan yang akan diulas. Keempat, kesatuan. Topik harus bersifat kesatuan atau unity. Jadi penentu topik bisa dibuat dengan cara mengarahkan tema ke dalam sebuah pernyataan. Adapun unsur topik penelitian yang perlu diperhatikan ada 2 unsur, yaitu terdapat unsur utama dan unsur penunjang. 1. Unsur utama, yaitu topik penelitian yang utama memiliki beberapa catatan, yaitu topik belum pernah diangkat dan diteliti oleh peneliti yang lain. Kedua, unsur penunjang. Unsur penunjang dalam menentukan topik penelitian wajib dikuasai oleh peneliti. Hal ini bertujuan agar peneliti tidak mengalami kesulitan jika tidak menguasai topik tersebut. Mengapa harus dipaksakan untuk diteliti? Jatuhnya justru akan menyusahkan diri sendiri. Beberapa poin yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan menentukan topik, yaitu 1. Topik yang diangkat memiliki manfaat bagi orang lain. Kedua, topik harus dikuasai dengan baik oleh si peneliti. Cara menulis topik penelitian yang tidak kalah penting adalah pastikan topik tersebut Anda kuasai. Topik yang tidak dikuasai akan mempengaruhi performa dan motivasi penyelesaian penelitian. Ketiga, topik harus menarik. Menarik dalam hal ini benang merah, konflik, atau emosi yang bisa dibedah. Keempat, pembahasan topik memadai. Jika kesulitan menentukan topik dan tidak menguasai topik yang diambil, maka Anda bisa melakukan dengan membaca referensi agar pengetahuan memadai. Kelima, menentukan topik yang menarik dan baik, yaitu barangkali Anda merasa kesulitan menentukan topik yang baik dan menarik, ada beberapa tips singkat sebagai berikut, yaitu topik bisa diambil dari topik lama, maksudnya bukan topik yang sifatnya baru. Kedua, itu tidak terlalu teknis karena justru menghilangkan kesan ilmiah. Ketiga, tidak mengambil topik yang sifatnya kontroversial, yaitu karena jika dipaksakan tetap diambil, pengambilan data menimbulkan masalah. Latar belakang masalah. Masalah adalah kesenjangan antara apa yang harus dengan apa yang ada dalam kenyataan sekarang. Kesenjangan tersebut dapat mengacu ke ilmuwan, pengetahuan, dan teknologi, ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, dan lainnya sebagainya. Rumusan masalah penelitian bisa dibuat oleh seorang peneliti melalui beberapa kemungkinan latar belakang yang dibuat. Setelah menyadari adanya suatu permasalahan kehidupan yang sedang dihadapi, manusia
manusia atau masyarakatnya. Menurut Muhammad Teguh, bahwa untuk menggali topik dan masalah paling tidak ada 3 sumber, yaitu dari diri pribadi, kedua, sumber perpustakaan yang tersedia, baik hasil-hasil penelitian sebelumnya berupa teori referensi maupun sumber kepustakaan lainnya yang berhubungannya. Ketiga, orang lainnya itu kawan sejawat, pihak sponsor atau konsultan. Menurut Stoner, menyebut bahwa masalah sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi. Oleh karena itu, bagi penelitian ekonomi dan bisnis, beberapa langkah penting yang dianjurkan Muhammad Teguh yang sebaiknya diperhatikan sebagai berikut. 1. Kumpulkan berbagai teori, referensi, dan lainnya berhubungan data. Kedua, pelajari satu persatu dengan sesama kepustakaan yang telah dikumpulkan. Ketiga, usahakan membuat klarifikasi temuan-temuan mana yang sama dan mana yang bertentangan, dan atas dasar itu dituangkan dalam daftar tertentu sebagai alternatif. Keempat, lakukan justifikasi. Kelima, lakukan evaluasi seperlunya, jika perlu dilakukan pengulangan kembali, dan selanjutnya diidentifikasi untuk menentukan masalah yang akan diteliti. Berikut ini dalam beberapa kriteria dapat dijadikan acuan untuk menilai kelayakan sebuah masalah untuk diteliti. 1. Kriteria internal. Kedua, kriteria eksternal. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang baik adalah rumusan masalah yang benar-benar jelas, terfokus, signifikan, dapat dikaji di lapangan, padat, dan terarah, serta memuat terminologi akademik dalam bidang ilmu yang dikaji. Sementara rumusan masalah yang buruk sebagai yang dikemukakan oleh Suyanto adalah: 1. Pernyataan penelitian yang dirumuskan bukan merupakan pernyataan ilmiah sehingga tidak bisa diuji secara empiris. Kedua, pernyataan penelitian yang dirumuskan terlalu umum, tidak spesifik. Ketiga, pernyataan penelitian yang dirumuskan masih berupa sekumpulan variabel dan bukan merupakan pernyataan yang dapat dikaji secara empiris di lapangan. Keempat, pernyataan penelitian yang dirumuskan tidak jelas, terlalu samar sehingga membuat peneliti salah mengartikan maksud pernyataan yang dirumuskan. Kelima, pernyataan penelitian yang dirumuskan masih bisa diperinci. Selain ketiga bentuk rumusan masalah di atas, ada pula yang mengelompokkan model masalah sebagai berikut. 1. Model normatif, yaitu model rumusan masalah yang mempersoalkan adanya gap antara kenyataan dengan norma yang berlaku. Contohnya, pernyataan apa X telah dilaksanakan oleh Y. 2. Model fungsional, yaitu model rumusan masalah yang menghendaki adanya pilihan untuk memilih yang terbaik di antara dua alternatif. Contohnya, pernyataan manakah yang lebih efektif antara X dengan Y. Ketiga, model analitik atau kausal, yaitu model rumusan masalah yang ingin mencari rangkaian hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya, pernyataan apakah ada hubungan antara X dengan Y. Keempat, model deskriptif, yaitu model rumusan masalah yang mengarah pada pelukisan peristiwa secara akurat apa adanya. Contohnya, bagaimana kondisi kehidupan agama di desa X. Untuk memperjelas pemahaman dalam merumuskan masalah berikut ini dikemukakan cara merumuskan masalah dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. 1. Rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif, yaitu ada bagian rumusan masalah deskriptif, pada rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah pernyataan membandingkan variabel suatu atau lebih dengan sampel yang berbeda. Contohnya sebagai berikut: apakah ada perbedaan kinerja mesin A dan B pada pabrik X. Rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah pernyataan yang bersifat hubungan antara dua atau lebih variabel secara sistematis atau kausal. Demikian ringkasan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita dalam menyusun dan melakukan penelitian ilmiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.